dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat beriman rahimakumullah. Setiap orang yang ada di dunia ini pasti akan mengalami yang namanya kematian. Karena dengan kematian itu akan mengantarkan seorang hamba dari kehidupan dunia yang fana ini menuju ke kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Namun perjalanan seorang hamba dalam menempuh ke kehidupan yang kekal itu tidaklah mudah. Mengapa demikian? Karena seorang hamba akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah ia lakukan selama di dunia ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai tentang 4 pertanyaan dia pada hari kiamat. Sahabat beriman rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tazullu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu." Rawahu Tirmidzi. Yang artinya, tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia dimintai pertanggungjawaban tentang umur, bagaimana ia habiskan, tentang ilmu, bagaimana ia amalkan, tentang harta, bagaimana ia peroleh dan bagaimana ia belanjakan, yang terakhir tentang bagaimana badan ia pergunakan. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah disampaikan kepada kita bahwasanya akan ada 4 pertanyaan pada hari kiamat yang akan dimintai pertanggungjawaban kepada kita semua. Yang pertama yaitu tadi mengenai umur, bagaimana dihabiskan. Ada hadis yang berbunyi, An Abdullah bin Yusrin radhiyallahu anhu, anna a'rabiyyan qala, ya Rasulullah, man khairun nas? Qala, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Rawahu Tirmidzi. Yang artinya, dari Abdullah bin Yusrin radhiyallahu anhu, ada seorang Arab yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapa manusia terbaik?" Lalu Rasulullah pun menjawab, "Barang siapa panjang umurnya, lalu baik pula amalannya." Kemudian Rasulullah melanjutkan mengenai seburuk-buruk manusia, yaitu barang siapa panjang umurnya, namun jelek amalannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita pelajari bahwasanya panjang atau pendeknya umur seorang hamba tidak menjamin seorang hamba itu masuk surga atau neraka. Pertanyaan yang kedua yaitu mengenai ilmu, bagaimana ia mengamalkan. Ilmu adalah kunci utama untuk meraih kehidupan dunia maupun di akhirat. Karena dengan ilmu akan menjadikan pembeda antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Dan ilmu pula akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Wa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menginginkan dunia maka harus dengan ilmu, dan barang siapa menginginkan akhirat harus dengan ilmu, dan barang siapa menginginkan keduanya maka harus dengan ilmu. Pertanyaan yang ketiga yaitu mengenai tentang harta, bagaimana ia peroleh dan bagaimana ia belanjakan. Mencari rahmat, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala tidaklah dilarang, justru malah diperintahkan untuk mencari rahmat di seluruh muka bumi ini yang telah ia karuniakan kepada kita. Karena kasih sayangnya Allah, maka Allah hanya menyuruh seluruh manusia yang ada di dunia ini termasuk kita sebagai seorang hamba untuk memakan makanan yang halal lagi baik, begitupun pula cara memperolehnya. Oleh karena itu, bila mana kita memperhatikan keduanya mengenai cara memperoleh dan bagaimana cara membelanjakan, tentu akan menyelamatkan kita pada pertanyaan di hari kiamat kelak. Pertanyaan yang keempat, pertanyaan yang terakhir, yaitu mengenai tentang badan, bagaimana ia pergunakan. Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniai kita jasad yang sempurna, jasad yang disertai panca indera, hati, akal pikiran, bahkan nafsu. Oleh karena itu, dengan
kesempurnaan yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala harus kita manfaatkan, harus kita pergunakan hanya untuk mengabdi kepadanya semata. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Oleh karena itu, Allah mengharamkan yang namanya narkoba, minum-minuman keras, berzina, dan aktivitas lain yang dapat merusak tubuh yang sudah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan infakkanlah harta kalian di jalan Allah, dan janganlah binasakan diri kalian dengan tangan kalian sendiri, dan berbuatlah baik, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Sahabat beriman rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kepada kita semua bahwasanya ada 4 pertanyaan pada hari kiamat yang akan dimintai pertanggungjawaban kepada kita. Oleh karena itu, sebagai hamba yang bertakwa lagi beriman, seharusnya kita selalu memperhatikan seluruh amal-amalan dan seluruh aktivitas yang kita lakukan di dunia ini agar dapat menyelamatkan kita pada pertanyaan-pertanyaan tersebut di akhirat kelak. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Semoga dengan dipindahkannya musola ini semua warga lebih mudah beribadah. Setuju Bapak? Setuju.